Ya, katanya dia juga punya istilahnya atasan itu. Atasan dewanya itu yang bernama itu Jeroduko Sakti, yang berkuasa di Tegal tempat ini. Sekarang melinggih tinggal di tempat yang persembahyangan tadi, di penunggu di barat. Sekarang di sini ada rumah itu yang menempati kakek dan nenek itu sekarang usianya sudah tua sekali. Kelihatan sekarang itu rambutnya sudah agak memutih, giginya itu masih bagus, tapi sudah agak kehitam-hitaman giginya. Dan sekarang kakek dan nenek ini bilang di tempat ini juga banyak penghuni, termasuk anak cucunya juga yang berada di tempat lokasi ini. Kalau dari kru ini mau kepingin melihat atau membuktikan, ayo Pak Jero siap akan melanjutkan menelusuri tempat ini. Keluar ke jalan keluar. Dan juga ada dewanya yang di sini. Kita sama-sama juga berdoa yang sebagai dewanya di sini, Sangyang Sabtu Jagat. Irono kan, ada yang bergomanya, mungkin Pak Jero, sarang kru, kami nanti pasang ngeranjing, dan kena beriku, andal kilogram. Bagi kru-kru jangan menyebar, harus jalannya lurus, karena di sini dilihat nih seperti pasar, bangunan pasar ini yang di selatan ini pasar, ini sampai ke barat pasar, ini tempat pasar, aktivitas pasar. Dan ini juga di tempat ini juga ada bangunan ini seperti
Ya kayak puskesmas, tempat berobat. Ini tempatnya. Ini. Berarti ini Pak. Tadi sebelum masuk sini yang kayak mendengar banyak suara di sini Pak Jero. Baru tahu tadi dapat di penjelasan, baru saya tahu ini adalah pasar. Ya sudah, yang sudah Pak Jero bilang, memang di sini penghuninya tuh padat sekali. Makanya itu dari suara-suara maupun aura-aura itu merasa begitu membuat merinding di tempat ini. Nanti kalau seumpama dari kru ini nanti ada yang merasa itu agak ketakutan, tapi jangan merasa takut, karena Pak Jero sudah minta izin, tapi tolong masuknya supaya beraturan, jangan menyebar ya. Karena di sini padat sekali penghuni maupun tempat-tempat yang di sini. Ini namanya desa Ring Alam Gaib. Yang saya merasakan sangat kayak ramai di sini. Ya memang betul, ramai sekali di sini. Ini dah pusatnya sekarang. Itu tadi yang di sana juga tuh di aluran sungai itu tadi sampai ke jembatan itu ke timur itu. Di sana juga ramai sekali itu pertokoan itu. Pertokoan itu menjual alat-alat apa saja yang seperti di Sekalun itu ada di sana, itu pertokoan. Kalau di sini pasar ini di pasar, ini semua ini pasar. Banyak sekali yang ada yang di sini. Terus jangan menyebar, terus lalu jalan-jalan, jangan sampai menyebar, nanti supaya ada bangunan yang di sini nanti kena diinjak nanti. Kita yang rusaknya. Pelan-pelan. Ini semua agak naik. Semua naik. Ini sepertinya di sini ada tempat. Kalau di Niskalo itu pertolongan orang melahirkan, rumah sakit pasti Pak Jero. Bukan rumah sakit, ini tempat bersalin namanya itu. Bersalin itu yang tadi di sana baru tempat itu rumah sakitnya. Ini ada mengusus itu. Ini untuk membantu kelahiran di sini. Kalau tak bisa lahirnya di sana, ada di sini yang artinya membantu ini kelahiran. Ini menurut pengamatan mata batin Pak Jero, sebentar ya Pak Jero.
Ya ini sesosok perempuan ini. Sesosok perempuan, tapi sekarang usianya pun sudah tua, tapi tidak tua sekali gitu. Tua sekali, sekitar itu udah di sini masih aktivitasnya berjalan. Kalau ada yang melahirkan itu di sini, melahirkan itu disinilah tempatnya yang dilahirkan. Ini namanya yang menolong di sini Ratu Biang namanya. Ratu Biang Layaran namanya. Maaf Pak Jurong ya. Yang tadi lihat kayak ada yang jalan di sana sebelah utara Pak Jurong. Sebelah utara itu ya memang benar, itu tadi ada yang datang, banyak juga yang datang itu. Dia sepertinya juga pembantu daripada yang Ratu Miang di sini. Ratu Miang di sini yang membantu juga di sana, banyak sekali yang berpenghuni di sana. Ya sebentar Pak Joko jelaskan. Di sini seperti ini juga ada ini yang menggendong anak kecil ini, tuh diajak ke sana ke sini. Dia anak kecilnya itu anak kecilnya perempuan. Sekarang usianya baru jalan itu. Udah anunya ya udah tahu dia kalau mau dia belanja ke sana, dia ke pasarnya, dia sudah bisa. Ini anak kecilnya. Katanya dulu di sini ada yang mau melahirkan itu. Itu yang melahirkan itu orang di Sekale. Orang di Sekale itu ibu-ibu itu, tapi ibu-ibu itu menurut keterangan informasi Ratu Biang di sini, katanya ibu itu istilahnya dulu pernah dia masuk ke alam wong samar, wong gamang itu masuk. Makanya dia yang perempuan itu di Sekale, dia agak istilahnya kurang begitu waras orangnya gitu. Seperti kalau bahasa dia sekati linglung gitu. Bingung Ya, sekati linglung, sekati kalau bahasa Balinya blog gitu. Blog gitu. Seperti dia seperti pernah itu, dia seperti dipanggil di sini, dia karena kehamilannya itu tidak diperhatikan itu sama keluarga dan suaminya gitu. Suaminya dia juga sering masuk ke tempat ini, dia mencari kayu bakar di sini. Makanya dia waktu hamil itu dia di sini melahirkan, tapi dia ditolong sama Ratu Niang itu, Ratu Niang Layaran di sini. Dia melahirkan di tempat ini, kalau tidak salah ini hari-harinya ya di sinilah di pendam itu. Tapi sekarang itu anak itu sekarang rohnya juga ada di sini. Sekarang di Sekale dia selamat. Dia sekarang anak itu sekarang aktivitasnya di Sekale itu, dia seorang perempuan, sekarang masih kecil itu, ada segini, dia sudah pintar jalan.
Sekarang dia punya keanehan juga. Nanti kalau sudah besar orang itu bisa melihat alam, Tapi alam gaibnya. kenal tuh. Ya bukan ya, indra keenam belum, tapi dia kalau dipanggil dipanggil nanti ke sini dia nanti akan dibuka, akan bisa melihat itu. Nah, dia punya kelebihan juga anak itu nanti. Ya mudah-mudahan dari informasi ini dari masyarakat yang ada di sini nanti tahu alam yang di sini, gimana padatnya alam di sini dan juga aktivitas alam di sini. Nanti pesan dari Pak Jero, nanti kalau mau masuk ke tempat ini, nanti masyarakat yang mau mencari kayu bakar apa itu harus permisi dulu, supaya nanti istilahnya itu tidak jadi halangan itu, tak ada musibah gitu. Biar selamat kita Ya itu dah. Ya cuma itu aja Pak Jero bisa menjelaskan yang ada di sini. Nanti kalau nanti dari itu yang gambar itu kalau ada nanti bisa Pak Jero tidak bisa menggambarkan, tapi Pak Jero bisa ngasih ciri-cirinya aja. Ciri-cirinya itu Ratu Biang ini, yang layaran ini, yang punya sesosok tubuh tidak terlalu kurus, tidak terlalu gemuk, itu sedang itu. Dan dia berpakaian ya kebaya kuning itu, kebaya kuning, dan kambennya itu seperti batik itu, warnanya agak kecoklat-coklatan tuh. Putih, garis-garis putih berisi kecoklat-coklatan. Itu gambarnya. Itu rambutnya itu ada sekitar segini. Itu apakah sosok ini berdiri atau duduk Pak Jero? Sekarang posisinya berdiri. Dia berdiri di sini. Berdiri, tidak jongkok itu. Dia berdiri di sini. Tapi dia bukan menunjukkan wajah marah. Dia kelihatan itu punya wajah itu seperti jiwa penolong dia. Jiwa penolong, menolong itu bagi yang ada dalam keluarga itu yang ada istilahnya kesusahan. Ini dah Ratu Biang yang berarti Ratu Biang mengizinkan kita untuk mengetahui semua di sini Pak. Ya katanya karena Pak Jero sudah minta izin, katanya minta izin sama itu Jero Dukuh Sakti dan juga itu kakek dan nenek di sana, makanya diberikan artinya waktu peluang untuk menunjukkan daripada sesosok yang ada di sini dan juga aktivitasnya juga di sini. Dan sekitar ini ruangnya sekitar sampai ini ruangnya itu lingkupnya untuk bersalin di sini. Apakah semua ada di sini? Ini kalau di sini juga masih ini lokasi pasar, ini masih lokasi pasarnya di sini. Lokasi pasar. Ya cukup dari Pak Jero. Ya untuk kelanjutannya bisa nanti ditelusuri lagi. Ini benar kan? Dua kamera besi atau rekam gitu ya. Apa? Hadiah.
kiri lagi lebih mengetahui yang ada di sini. Jadi ada gambar kan. Ya, sekarang Pak Jero sudah ada di lokasi ini, juga ada yang penghuni di sini. Nanti dari kru bisa menanyakan apa yang perlu ditanyakan di tempat ini. Apakah di sini sama seperti yang sosok pembantu persalinan di sana, sama seperti yang di sini, Pak Jero? Tidak sama. Sekarang di lokasi ini sepertinya dari tempat yang tadi itu, yang dari air yang tergenang di sana nyambung di sini. Di sana tempat istilah di sini ini seperti apa itu, dilihat itu seperti ketamanan itu, kolam itu, Kolam. tempat permandian itu, tempat permandian dari semua yang bertempat di sini tempat permandian. Dan di sini juga ada, dilihat itu seperti seperti pancuran di sini. Pancuran itu ada juga yang mandi di pancuran ini. Pancuran itu menurut penglihatan Pak Jero juga di pancuran ini seperti ada air yang jatuh itu. Yang jatuh itu seperti apa namanya, bulakan itu. Seperti bulakan. Ya, di sini ada bulakan itu yang Pak Jero lihat itu ada dua. Ada dua di sini. Seperti kembar, Pak Jero, ya? Ya, dua di sini. Ya, di sana tuh ada sumur, seperti ada sumur di sana. Seperti ada sumur. Sumur itu ada yang menempati sumur itu. Ada yang menempati sumur Sosok itu. apa yang nempatin tempat sumur itu, Pak Jero? Nah, coba Pak Jero dulu tanyakan dulu, Pak Jero lihat dulu. Ya, kalau Pak Jero lihat di sini banyak, tapi perempuan, ini semua perempuan. Tidak ada yang laki di sini. Untuk mandinya di sini tidak ada yang laki. Tapi itu ya ada yang bertempat itu, yang menempati sumur itu. Sumur itu sepertinya ada itu. Ada tempat itu, tempat istirahatnya itu. Yang Pak Jero lihat itu ada ya, sekarang satu Pak Jero lihat dia duduk di sana, di pinggir sumurnya duduk itu. Dengan posisi itu duduknya seperti ada tempat duduk. Dia seperti ya pakai kamen, dia pakai kamen, bajunya baju kebaya,
baju kebaya berwarna putih. Baju putih, kamennya itu warnanya kuning. Kebaya bajunya itu berwarna putih, itu kamennya itu berwarna kuning itu. Warna kuning duduk. Pak Jero lihat itu dia punya wajah itu, punya wajah cantik sekali, tapi kulitnya itu tidak terlalu putih, tidak terlalu hitam. Itu kulitnya itu sawo mateng namanya itu. Sawo mateng kulitnya itu, kalau tuh bentuk tubuhnya itu dia langsing, agak tinggi, langsing. Apakah langsing sosok itu mengganggu Pak Jero? Dia tidak marah karena kedatangan kita itu tidak mengganggu. Tapi kalau di sini yang datang ini mengganggu, tidak permisi, nanti masuk ke tempat ini, permandian, tamannya ini, dia marah. Nanti marah karena kita berada di tempat yang artinya tidak di bawah karena jauh dari lokasinya di taman sini tidak masuk ke lokasinya itu kok Pak Jero lihat itu kok rambutnya panjang sekali, coba Pak Jero lihat dulu, kok turun rambutnya itu ke bawah, kok sampai ke sana rambutnya itu. Sosok apa itu Pak Jero? Perempuan, tapi namanya belum Pak Jero tanya namanya. Ya ini datang lagi, ada yang datang ini lagi satu, kok seperti perempuan juga, tapi ini agak gemukan dia yang datangnya, agak gemukan daripada yang tadi, agak pendekan. Rambutnya sama panjangnya apa gimana Pak Jero? Kalau kulitnya ini agak putihan ini yang datang itu. Ya, datang. Dia menuju ke sini. Swastiastu. Ya, Hampuraya yang Pak Jero ya. Ya, itu kari metapkan datang. Dia tujuan itu mangduni masyarakat itu rauhin sama rauhin itu mangduni satu napi berisi keuntungan itu. Ada juga datang sosok binatang itu, ular juga, ular besar, tapi ini kelihatan seperti buaya gading yang datang naik ke sana dia juga mungkin punyanya ini yang di sini, yang penghuninya sini dua di sini. Ya, ini kalau penglihatan Pak Jero ini yang satu, nanti bisa digambarkan juga. Ini yang satu duduk di samping sumur itu, dia punya tubuhnya itu agak langsing tinggi, rambutnya panjang sekali. Coba Pak Jero hitung.
10 meter rambutnya. 10 meter rambutnya sampai ke sana, rambutnya 10 meter. Terus ini memanjang dari hari, bulan, tahun, terus memanjang ini. Dulu pernah di sini kelihatan ada yang melihat atau yang tahu ini. Pada saat itu katanya rambutnya masih sekitar 5 meteran itu. 5 meteran rambutnya. Sekarang sudah 10 meter itu rambutnya. Sudah 10. Ini sama ini. Sama itu yang perempuan, itu yang satu berdiri itu punya tubuh agak gemukan, tapi agak pendekan, tapi rambutnya sama. Rambutnya itu sama. Dia datang tadi itu dengan ekspresi wajah marah atau gimana Pak Juru? Kalau dilihat tadi yang marah itu tadi yang baru datang itu marah, karena dia tadi mungkin dia itu menjenguk kakek sama neneknya di sana. Tadi yang di sini itu cuma ada itu juga banyak yang anak-anak kecil juga, yang di sini anak kecil yang juga dilahirkan di sana tuh di sini juga ikut bermain di sini. Hanya itu yang marahnya itu, sampai itu datang juga duenya itu yang sosok buaya itu. Kalau Pak Jero lihat itu buaya bukan putih, tapi agak ke kuning, agak gading gitu warnanya. Nah, kalau ularnya seperti ya banyak warna ini ularnya, seperti ular apa tuh, ular piton itu. Itu ular piton besar sekali itu. Karena sampai dia sini ngelilit di sini. Kepalanya tuh panjang juga ularnya. Berapa meter kira-kira Pak Juru?